Assalamualaikum, saudaraku. Mari kita kembali kepada sumber kebenaran, yaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Baitul Maqdis yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan janganlah kalian berbalik ke belakang, sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surah Al-Maidah ayat 21 inilah ayat yang menyingkap rahasia tentang tanah yang Allah sucikan, tanah yang disebut Al-Muqaddasah, yaitu tanah Palestina, tanah Syam, tanah di mana para nabi diutus dan di mana wahyu turun. Mari kita kembali ke ribuan tahun lalu, saudaraku, saat Bani Israel baru saja diselamatkan dari belenggu. Firaun laut terbelah di depan mata mereka. Tubuh Firaun ditelan gelombang dan mereka berdiri di tepi pantai dengan mata terbelalak. Mereka melihat sendiri mukjizat Allah, pertolongan yang tidak pernah terbayangkan oleh akal manusia. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Saudaraku, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Dia mengangkat nabi di antara kalian, menjadikan kalian raja-raja, dan memberikan kepada kalian apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat manusia. Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagi kalian, dan janganlah kalian berpaling ke belakang, maka kalian akan menjadi orang-orang yang rugi." Quran Surah Al-Maidah ayat 20-21. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka masuk ke tanah suci, tanah yang dijanjikan Allah. Tetapi Bani Israel menjawab dengan kesombongan. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada kaum yang sangat kuat, dan kami tidak akan masuk ke dalamnya sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar dari sana, barulah kami akan masuk." Quran Surah Al-Maidah ayat 22. Bayangkan, saudaraku, kaum yang baru saja diselamatkan dari tirani paling kejam, yang menyaksikan laut terbelah dengan mata kepala mereka sendiri, kini gemetar menghadapi manusia. Mereka lupa pertolongan Allah, mereka lupa janji kemenangan. Namun dari tengah kerumunan, dua orang yang Allah beri nikmat iman bangkit berdiri. Mereka berkata, "Masuklah kalian melalui pintu gerbangnya, maka jika kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang beriman." Quran Surah Al-Maidah ayat 23. Kalimat ini bagai petir di tengah malam, singkat, padat, dan mengguncang. Tapi apa reaksi mayoritas Bani Israel? Mereka tetap membangkang. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan pernah memasukinya selama-lamanya selama mereka ada di dalamnya. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menunggu di sini." Quran Surah Al-Maidah ayat 24. Subhanallah, inilah puncak kesombongan, ucapan yang menggetarkan bumi. Mereka menyuruh Nabi Musa dan Allah berperang sendiri, sementara mereka tulisannya ke menonton. Maka turunlah ketetapan Allah. Allah berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati atas nasib kaum yang fasik itu." Quran Surah Al-Maidah ayat 26-40 tahun, saudaraku. 40 tahun mereka tersesat di padang pasir, tanpa arah, tanpa tujuan, padang teh, menjadi saksi bagaimana sebuah kaum yang ingkar dihukum hingga satu generasi habis. Bayangkan panas yang membakar kulit, pasir yang menusuk telapak kaki, lapar yang menggerogoti perut. Tetapi setiap kali mereka hampir binasa, Allah tetap menurunkan rahmat-Nya
Mana dan salwa turun dari langit. Awan menaungi mereka. Air memancar dari batu ketika dipukul tongkat Nabi Musa. Saudaraku, kaum yang keras kepala itu tetap diselamatkan oleh rahmat Allah. Meski mereka membangkang. Dari kisah ini kita belajar satu hal besar, saudaraku. Tanah Palestina bukan tanah biasa. Ia adalah tanah ujian iman. Tanah ini disebut Al-Ardal Muqaddasah. Tanah suci. Para mufasir menjelaskan, ini adalah wilayah yang mencakup Palestina, Syam hingga Baitul Maqdis, tanah para nabi, tanah di mana wahyu diturunkan, tanah di mana malaikat turun membawa rahmat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan, tanah itu dimuliakan Allah dengan banyaknya nabi yang diutus di sana dan dengan Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam. Perhatikan saudaraku, Bani Israel gagal masuk ke tanah suci karena kelemahan iman. Mereka takut pada manusia, padahal mereka punya Allah. Namun kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedang diminta angkat senjata atau pergi ke Gaza. Perjuangan kita berbeda, saudaraku. Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman, hadis riwayat Muslim. Maka jihad kita hari ini bisa berupa doa dan solawat untuk kemenangan umat Islam, menyuarakan kebenaran di media sosial, mendukung lembaga kemanusiaan yang membantu Palestina, menjaga iman dan amal di kehidupan sehari-hari. Jangan salah paham, saudaraku. Allah tidak menilai siapa yang berangkat perang, tapi siapa yang peduli pada kebenaran, sekecil apapun dukungan kita. Jika dilakukan dengan ikhlas, itu bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku. Setelah kita menyaksikan bagaimana Bani Israel diuji dan dihukum di padang pasir, mari kita lihat sisi lain dari tanah ini. Sebab tanah yang sama juga menjadi panggung mulia bagi para nabi besar, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa. Bagaimana jejak para nabi kita di tanah suci ini? Mari kita resapi bersama, saudaraku. Kalau kita telusuri sejarah, Palestina bukan sekedar tanah konflik. Ia adalah panggung nubuat. Di atas tanah itu para nabi hidup, berdakwah dan berjuang di sana. Di tanah inilah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berpijak. Beliau meninggalkan Irak menuju negeri Syam, dan Allah menempatkan beliau di tanah yang diberkahi. Allah berfirman, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah berkahi untuk sekalian manusia. Quran, Surah Al-Anbiya ayat 71. Tanah yang diberkahi itu adalah Syam, termasuk Palestina. Dari situlah keturunan para nabi lahir, yaitu Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa. Semua jejak mereka terhubung dengan tanah ini. Di Palestina pula, Nabi Daud alaihissalam diangkat sebagai raja dan nabi. Beliau menundukkan Jalut, seorang raksasa yang ditakuti, hanya dengan ketapel kecil dan atas izin Allah. Dari seorang pemuda sederhana, Daud menjadi pemimpin besar, dan dari tangannya, kerajaan Tauhid berdiri di Baitul Maqdis. Allah berfirman dan Daud membunuh Jalut, lalu Allah memberinya kerajaan dan hikmah, serta mengajarkan kepadanya apa yang dia kehendaki. Quran, Surah Al-Baqarah ayat 251. Hamani fiu falsaki peristiwas. Kemudian putranya Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan itu. Beliau membangun kembali Baitul Maqdis dengan kemegahan yang tak tertandingi. Atas izin Allah, jin, manusia, bahkan hewan tunduk kepadanya. Bayangkan, saudaraku, sebuah masjid yang diperindah oleh seorang Nabi Agung sehingga menjadi simbol kejayaan Tauhid di muka bumi.
Lalu Nabi Isa alaihi salam, beliau diutus di tanah ini, menyeru kaumnya kepada tauhid. Di sini beliau melawan kebekuan hati Bani Israel. Di sini pula beliau ditolak dan dituduh, dan dari tanah Palestina beliau diangkat Allah ke langit, menunggu saatnya kembali di akhir zaman. Saudaraku, Palestina bukan tanah biasa. Itu adalah tanah di mana hampir setiap nabi menorehkan jejaknya dari Ibrahim hingga Isa, dari Daud hingga Sulaiman. Semua mengikatkan kisahnya dengan tanah ini. Maka tidak heran jika Allah menyebut tanah ini sebagai tanah yang diberkahi, tanah yang suci, tanah yang menjadi pusat sejarah. Dan karena itu pula, tanah ini tidak pernah sepi dari ujian. Dan puncak dari jejak para nabi itu datang ketika Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit. Peristiwa Isra Mikraj menjadi bukti agung kedudukan Masjidil Aqsa dan tanah Palestina. Bagaimana kisah itu berlangsung? Mari kita dengarkan, saudaraku. Di tanah Palestina ada satu masjid yang keutamaannya sangat agung. Ia disebut dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjunginya dalam perjalanan yang luar biasa. Isra Mikraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi, Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Bayangkan, saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu dari sana naik menembus langit hingga Sidratul Muntaha. Mengapa Allah memilih Masjidil Aqsa sebagai titik singgah Isra? Karena masjid ini bukan sekedar bangunan, ia adalah simbol persatuan para nabi. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat di Masjidil Aqsa dan para nabi berdiri di belakang beliau. Dari Nabi Ibrahim, Musa hingga para nabi lainnya. Bayangkan, saudaraku, semua nabi yang pernah ada dipersatukan di satu tempat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imamnya. Masjidil Aqsa menjadi saksi bahwa risalah Islam bukanlah agama baru, yang adalah kelanjutan dari risalah para nabi terdahulu. Dan disinilah Allah menegaskan kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas seluruh umat manusia, saudaraku. Masjidil Aqsa juga memiliki keutamaan luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah kalian melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saudaraku. Jika Masjidil Haram adalah simbol tauhid, Masjid Nabawi adalah simbol risalah, maka Masjidil Aqsa adalah simbol warisan para nabi. Tidak heran jika Allah memberkahi sekelilingnya, menjadikannya tanah suci, dan menjadikannya titik penting dalam perjalanan Isra Mikraj. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin umat Islam melupakan tanah ini? Bagaimana mungkin kita berpaling dari Baitul Maqdis sementara ia menjadi saksi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha? Sejak saat itu Masjidil Aqsa menjadi simbol iman yang dijaga umat Islam. Sejarah pun mencatat, tanah Palestina pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab dan direbut kembali oleh Salahuddin Alayubi. Bagaimana keadilan mereka memuliakan tanah ini? Mari kita telusuri, saudaraku. Palestina bukan hanya tanah para nabi. Ia juga tanah yang menjadi saksi kebesaran Islam sepanjang sejarah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat.
kepemimpinan Islam jatuh ke tangan para khalifah, dan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Palestina berhasil dibebaskan. Bayangkan pasukan Islam mengepung Baitul Maqdis, tapi tidak dengan kebrutalan, tidak dengan pembantaian, melainkan dengan kehormatan. Penduduk kota justru meminta agar kunci kota diserahkan langsung kepada Khalifah Umar. Maka, Umar bin Khattab datang dari Madinah menuju Palestina. Beliau tidak menunggang kuda mewah, tidak berpakaian raja, tapi hanya dengan pakaian sederhana. Ketika sampai di gerbang kota, penduduk melihat seorang pemimpin dunia, tapi begitu rendah hati. Dengan tangannya sendiri, Umar menerima kunci kota Yerusalem. Tidak ada darah tumpah, tidak ada rumah dibakar, tidak ada gereja dihancurkan. Justru Umar memberi jaminan keamanan bagi semua penduduk, baik Muslim, Yahudi maupun Nasrani. Inilah keadilan Islam, inilah cahaya yang menerangi tanah suci itu. Setelah berabad-abad gelap dalam tirani, kemudian setelah berabad-abad, Palestina kembali jatuh ke tangan tentara salib. Masjidil Aqsa dinodai, penduduk Muslim disembelih, dunia Islam menangis. Namun Allah menumbuhkan seorang pemimpin, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan iman dan kesabaran, beliau mempersatukan kaum muslimin, bukan hanya dengan pedang, tapi dengan ilmu, doting strategi, dan akhirnya, pada sudut masjid mampu tujuh, Salahuddin merebut kembali Yerusalem, namun berbeda dengan tentara. Salib yang membantai puluhan ribu jiwa ketika merebut kota itu, Salahuddin masuk dengan penuh wibawa dan kasih sayang. Bayangkan, saudaraku, seorang panglima yang baru saja memenangkan pertempuran besar tapi tidak mabuk darah, tidak haus balas dendam. Justru beliau menundukkan kepalanya, sujud syukur kepada Allah, lalu membersihkan Masjidil Aqsa untuk kembali menjadi rumah Allah. Saudaraku, inilah jejak Islam di Palestina. Dari Umar bin Khattab hingga Salahuddin Al-Ayyubi, para pemimpin Muslim selalu menjadikan tanah ini bukan sekedar wilayah politik, tapi amanah ilahi. Mereka datang bukan untuk merusak, tapi untuk melindungi, bukan untuk membunuh, tapi untuk menegakkan keadilan, dan sejarah ini menjadi saksi. Selama Islam yang memimpin, Palestina berada dalam keamanan. Tapi setiap kali Islam terusir, darah kembali tumpah, air mata kembali mengalir. Sejarah membuktikan bahwa Palestina selalu kembali kepada umat beriman. Namun nubuat Rasulullah juga menyingkap masa depan, bahwa di tanah ini akan terjadi peristiwa akhir zaman, turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, dan pertempuran besar umat manusia. Mari kita renungkan hadis-hadis agung itu, saudaraku. Tanah Palestina bukan hanya tanah sejarah, tapi juga tanah masa depan. Tanah ini disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pusat peristiwa besar menjelang akhir zaman. Dalam hadis syahih, Rasulullah bersabda, "Beruntunglah Syam, beruntunglah Syam, beruntunglah Syam." Para sahabat bertanya, "Kenapa begitu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas Syam." Hadis riwayat Tirmidzi. Syam yang dimaksud adalah wilayah luas yang mencakup Suriah, Yordania, Libanon, dan Palestina. Bayangkan, saudaraku, malaikat Allah menaungi tanah ini, menjadikannya pusat berkah hingga akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman, tepatnya di Menara Putih di Damaskus, wilayah Syam. Dari sana beliau akan memimpin umat Islam, mematahkan salib, membunuh babi, dan menegakkan keadilan. Dan tahukah kalian, dalam hadis lain disebutkan, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa di gerbang Luth, yaitu wilayah yang kini termasuk dalam Palestina. Bayangkan, saudaraku, bumi Palestina akan menjadi saksi pertempuran akhir,
antara kebenaran dan kebatilan. Rasulullah juga menyebutkan di Syam akan terjadi Al-Malhama Al-Kubra, pertempuran besar menjelang kiamat. Pasukan kaum muslimin akan berkumpul, dipimpin oleh Imam Mahdi, lalu bertemu dengan pasukan pengikut Dajjal. Inilah tanah yang dipilih Allah menjadi panggung sejarah akhir zaman. Bukan kebetulan kalau sampai hari ini Palestina terus bergolak, karena di sanalah janji Allah dan nubuat Nabi akan disempurnakan, saudaraku. Kalau hari ini kita melihat darah tumpah di Gaza, bom meledak di sekitar Masjidil Aqsa, hati kita merasa hancur. Tapi ingatlah, mungkin semua itu bagian dari skenario, wallahu alam. Suatu hari tanah ini akan kembali menjadi saksi-saksi kemenangan iman atas kebatilan, saksi turunnya Nabi Isa, saksi dikalahkannya Dajjal. Maka jangan pernah berpikir bahwa Palestina hanya tanah konflik politik. Ia adalah tanah nubuat, tanah yang dijaga Allah, tanah yang akan menjadi pusat dunia di akhir zaman. Saudaraku, hari ini dunia kembali menyaksikan bagaimana tanah suci itu diperebutkan. Palestina, tanah yang Allah sucikan, tanah para nabi, tanah yang diberkahi, kini terjajah. Anak-anak berlari di bawah suara ledakan. Ibu-ibu menangis memeluk kain yang berlumur darah. Masjid Al-Aqsa berkali-kali dinodai, sementara dunia seakan bungkam, seakan tuli. Apakah ini sekedar konflik politik? Apakah ini sekadar perebutan tanah? Tidak, saudaraku. Ini jauh lebih besar dari itu. Sejak dulu sebagian Bani Israel meyakini tanah itu sebagai tanah perjanjian, sementara umat Islam meyakininya sebagai tanah suci. Kiblat pertama, tanah yang diberkahi Allah dan tempat Isra Mikraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua keyakinan besar bertemu, dan dua klaim inilah yang menjadikan Palestina selalu menjadi pusat konflik dunia. Tapi kita jangan lupa, saudaraku, di balik semua politik, senjata, dan diplomasi, ada nubuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih agung. Beliau sudah mengatakan bahwa Syam, yang termasuk Palestina, akan selalu dijaga Allah, bahwa di sana akan terjadi pertempuran besar, bahwa di sanalah kebenaran akan menang pada akhirnya. Maka, setiap tetes darah syuhada Palestina bukanlah sia-sia. Setiap doa dari Gaza, dari Al-Quds, dari Masjidil Aqsa, semuanya naik ke langit, sampai ke bawah RSI Allah. Dan kita, apa peran kita, saudaraku? Kalau kita tidak bisa mengangkat senjata, kita bisa mengangkat tangan untuk berdoa, saudaraku. Kalau kita tidak bisa berdiri di barisan depan, kita bisa berdiri dalam barisan syaf salat. Kalau kita tidak bisa memberi nyawa kita, saudaraku, kita bisa memberi harta dalam bentuk amal. Dan kalau kita tidak bisa memberi harta atau tenaga, paling tidak, kita bisa memberikan suara, saudaraku. Kita boleh jauh dari sana. Kita boleh tidak memegang senjata. Tapi jangan biarkan hati kita mati. Jangan biarkan doa kita berhenti. Mari kita sama-sama doakan saudara kita di Palestina, saudaraku. Semoga Allah menangkan Palestina dengan pertolongannya. Dan semoga kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.